Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit terlambat ibadah kita pagi hari ini, tapi tidak mengurangi kuasa dan hadirat Allah turun di tempatnya. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat baru, urapan baru pagi hari ini. Pastikan hati kita pagi ini ada di rumah Tuhan. Pastikan hati kita ada melekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh
bersorak-sorai karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau Tuhan yang melawat setiap kami di tempat ini dan menjamah setiap hati guys Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini luar biasa. Menjelang detik-detik lebaran jalanan macet, tapi firman berkat Tuhan yang macet buat kita, amin. Lelah mungkin di toko, lelah mungkin di rumah, tapi kita percaya setiap lelah kita Tuhan sudah gantikan dengan sukacita. Angkatlah suara pujian semangat. Imani dan percaya itu. Amin. Haleluya Tuhan. Kami teramat yakin Kau yang setia. Ketika Kau
Terima kasih banyak untuk setiap tetesan darah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak untuk setiap bilur-bilur-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami dikuatkan kembali. Pagi hari ini kami dikuatkan dan dimenangkan Tuhan. Karena kami percaya darah Yesus yang menebus kami total sempurna Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi semua sehat ya. Dan saya juga mau menyapa buat yang mengikuti secara online di IG, semua boleh dalam keadaan sehat. Saya tahu di hari-hari sekarang nih ada juga yang sibuk ya. Tetapi mudah-mudahan di pagi hari ini saudara-saudara semua bisa memberikan waktu yang terbaik untuk mengikuti ibadah ya, agar kita tidak kehilangan berkat firman Tuhan. Saudara, nggak terasa nih, seminggu kita sudah lewati Paskah, udah lewat lagi aja Jumat Agung, kita merayakan kebangkitan, lewat 7 hari ya, waktu begitu cepat gitu. Tetapi saya percaya saudara tetap merasakan pertolongan Tuhan karena Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Amin. Ya, Tuhan Yesus yang bangkit memberikan pengharapan. Haleluya. Amin ya. Bahwa Tuhan kita memberikan pengharapan buat kita semua. Saudara, pagi hari ini saya mau share tentang tema firman Tuhan yang saya kasih judul Back to the Jerusalem. Yerusalem adalah sebuah kota kecil ya. Itu adalah bagian dari kota Kanaan, tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan juga yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Dan sebagian bangsa Israel kan masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, Yerusalem ini ada di dalam bagian tanah Kanaan. Di Yerusalem ini adalah kota tempat Yesus disalibkan dan juga dikuburkan. Ya. Kita akan mau membahas dari Lukas 24 mulai di ayat 13 ya. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 13 dan 14 terlebih dahulu. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Saudara, kita mau coba ikuti dari kisah perjalanan 2 orang di Emmaus ini ya, mulai dari awal. Pada saat itu ada 2 orang murid yang waktu itu keluar dari Yerusalem menuju kampung yang bernama Emmaus. Kita tahu ketika Tuhan Yesus disalibkan, semua murid-murid Yesus itu melarikan diri dan meninggalkan Tuhan Yesus. Itu tertulis dalam Markus 14 ayat 50 yang mengatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara, ketika Tuhan Yesus benar-benar menghadapi maut, waktu ditangkap, nggak ada seorang pun yang bisa menolong. Bahkan Petrus yang tadinya bilang, wah pokoknya dia yang menjadi paling jagoan, ya, aku nggak akan meninggalkan engkau gitu. Tetapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, semua murid-muridnya itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan ada di dalam satu kitab mengatakan ada seorang yang sampai melepaskan bajunya dan dia berlari telanjang karena saking ketakutannya, gitu ya. Dan kita tahu Petrus pun setelah Yesus ditangkap dia hanya mengikuti dari jauh, dan itu pun dia nggak berani waktu orang tahu bahwa dia adalah salah seorang yang suka ikut sama Tuhan Yesus, dia menyangkal, gitu ya. Itu udah tahu kisahnya. Tuhan Yesus benar-benar sendiri waktu dia ditangkap dan disalibkan. Hanya 2 orang penjahat yang menemani dia yang saya udah bahas di firman Tuhan yang hari Jumat lalu. Nah, 2 orang ini jalan keluar dari kampung dari Yerusalem itu pergi, ya, jadi keluar dari Yerusalem. Nah, padahal pada saat itu adalah hari ketiga tepat ketika Tuhan Yesus itu dibangkitkan. Tapi kan pada waktu itu murid-muridnya nggak tahu Tuhan Yesus dibangkitkan, taunya kuburnya
kosong gitu, ya. Dan yang waktu itu menemukan kubur kosong itu adalah Maria atau para perempuan. Begitu mau ke kuburan, loh kok udah terguling batunya, ya, terguling dan dilihat ketemu sama malaikat. Tuhan Yesusnya nggak ada di situ. Mereka lupa bahwa hal itu sebetulnya sudah dinubuatkan dan sudah juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka nggak sadar, nggak ngeh gitu ya. Bahkan ketika para perempuan ini mengatakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain, mereka nggak percaya, termasuk dua orang ini mendengar, tapi mereka nggak melihat ke kubur, karena ada beberapa orang murid juga yang akhirnya nggak benar gitu ya, terus ngecek ke kubur, oh iya nggak ada, Tuhan Yesusnya mana ya gitu. Dan pertama menampakkan dirinya ke Maria gitu ya. Nah tetapi dua orang ini rupanya tidak mengecek juga, dia mendengar. Kita baca ya ayat selanjutnya. Dikatakan dalam Lukas 24 ayat 15 dan 16, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ketika mereka berjalan menuju Emmaus yang dikatakan 7 mil jaraknya. Saya baca di kitab Pemulihan, di situ jaraknya 11 km, saudara. Entah itu udah berjalan berapa lama, tapi pasti udah cukup jauh, ya. Menuju kampung, menuju Emmaus, belum sampai di tengah jalan. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dalam tubuh yang kebangkitannya gitu ya. Tapi dua orang ini tidak mengenal guru mereka. Jadi waktu Tuhan Yesus menghampiri mereka, ya, bukan wujud yang lain tapi berupa manusia, dan mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitannya, ya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga dia tidak dapat mengenal Dia. Perhatikan saudara, ketika dua orang ini keluar dari Yerusalem dan mereka membicarakan tentang kejadian terakhir yang mereka lihat atau saksikan adalah Tuhan Yesus itu mati. Udah tahu kuburnya, pas saat mereka keluar kan hari ketiga kuburnya kosong, tetapi mereka tidak ngeh Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka masih diliputi dengan ketakutan, kesedihan, kekecewaan, karena mereka menganggap orang yang tadi dianggap guru, nabi oleh mereka tidak dapat menolong mereka. Mereka sedih, sehingga pada saat itu mereka tidak mengenal Dia. Ada berapa banyak orang yang terpaku dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi, masalah-masalah yang alami, sehingga kita nggak sadar bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama kita, tapi kita tidak mengenalinya. Murid ini mengalami kegentaran, ya. Dia menganggap sang guru telah meninggalkan mereka. Mereka bimbang, mereka khawatir, sehingga akhirnya mereka memutuskan keluar dari Yerusalem, ya. Nah, tetapi puji Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus menghampiri dua orang ini. Seringkali dalam permasalahan kita, ketika kita mungkin memutuskan untuk mulai meninggalkan Tuhan, artinya bukan secara benar-benar gini, saya mau udah nggak percaya Tuhan Yesus lagi, nggak seperti itu. Karena murid ini juga pasti pernah mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka karena kecewa, karena masalah yang ada, mereka keluar dari Yerusalem. Seringkali kita banyak seperti itu, ketika masalah datang kita seolah menjadi tawar hati, menjadi gentar, sehingga tanpa sadar kita menjauhkan diri kita dari kehadiran Allah. Yerusalem ini juga dilambangkan sebagai city of peace, tempat kehadiran Allah gitu ya. Nah, ketika dua orang ini pergi, tanpa sadar mereka mulai menjauhi hadirat Tuhan, menjauhi tempat kehadirannya Tuhan. Apakah itu yang sering kita alami ketika kita mengalami masalah yang dirasa berat oleh kita? Kita menjadi tawar hati sehingga tanpa sadar kita menjauhi tempatnya Tuhan, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 17 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lihat, dua orang murid ini mukanya muram. Berarti kalau orang muram ada masalah kan, ya. Sedih, muram, itu tanda-tanda orang yang punya masalah. Tapi itu juga nggak menjamin ada yang bersuka cita, nggak taunya hatinya susah gitu ya. Nggak tahu aja hati gue gitu ya. Tetapi yang jelas mereka sedang ada dalam masalah, ya.
Sering kali kita dipengaruhi dengan keadaan, sehingga ketika firman Tuhan datang kepada kita, mata hati kita ini seolah tertutup, menutupi pandangan kita, dan tidak mengubah keadaan. Bukan karena firman Tuhan tidak berkuasa, melainkan karena pilihan kita. Kan dari dua orang ini memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem. Lukas 24 ayat 18 sampai 24 kita baca dulu. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Lihat ya, mereka nggak kenalin Tuhan Yesus. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Nah, seolah-olah Tuhan Yesus bersandiwara ya, karena mereka nggak ngeh itu Tuhan Yesus. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan, perhatikan, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ya, mereka nggak melihat Tuhan Yesus, jadi mereka nggak percaya. Ya. Ada perkataan firman Tuhan, bukankah kalau walaupun kau tidak melihat, tapi kamu harusnya percaya, gitu ya. Terkadang kita mengalami masalah, kita lagi mengalami masalah nih, kita menjadi orang yang merasa paling tahu dari orang lain. Sementara itu kita juga nggak bisa menerima nasihat firman Tuhan dan sibuk dengan opini sendiri berdasarkan kenyataan yang ada. Mereka mengatakan ya tadi bahwa Yesus itu adalah nabi yang besar yang kami harapkan itu dapat membebaskan kami. Bla bla, ceritanya tahu tuh bla 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 blanya ya tadi ya, sampai perempuannya diceritain dengan detail. Lihat ke kuburnya kosong, dikatakan dia sudah bangkit. Tetapi mereka tidak percaya juga. Ya, mereka hanya menganggap bahwa Tuhan Yesus itu hanya sekedar nabi. Kenapa? Karena mereka belum mengalami kuasa kebangkitan. Yang mereka sudah tahu Yesus itu sudah mati dan mereka sudah terlanjur kecewa. Ya, dari perkataan mereka di ayat 21 mereka berharap bahwa Yesuslah yang ditunggu membebaskan Israel. Tetapi tepat di hari ketiga, tepat di saat Yesus bangkit, mereka malah keluar dari Yerusalem dan mereka tidak sabar. Ya, saat itu kenyataan yang ada memang Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur. Ya, kenyataannya memang nggak ada. Dan 2 orang ini tidak termasuk orang yang mengecek ke dalam kubur. Mereka hanya mendengar saja. Tadi ya dikatakan bahwa hanya mendengar saja bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Saat ini kita mungkin tidak melihat Tuhan Yesus disalib, tidak melihat Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ya. Tetapi kita harus melihat dengan mata kita, mata rohani kita, bahwa Yesus itu sudah mati menebus dosa kita dan sudah bangkit mengalahkan maut. Dia juga naik ke surga untuk sediakan tempat buat kita dan kelak akan menjemput kita kembali. Yang ada pada saat ini adalah iman, saudara. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus pun beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi saat itu di mana iman mereka? Ketika kegentaran datang, iman mereka tergoncangkan. Saat ini saya tidak tahu masalah-masalah apa yang saudara alami. Tetapi jangan fokus terhadap masalah sehingga masalah-masalah itu akan membuat iman kita goncang. Dan kita tanpa sadar mulai menjauhi yang namanya Yerusalem, tempat kehadirannya Tuhan. Kekecewaan yang membuat iman seorang menjadi goyah dan mereka menjadi tawar hati dan tidak alami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak lagi fokus dengan tujuan surgawinya. Dia berbalik arah. Dia keluar dari Yerusalem. Kita lihat kelanjutannya, kita baca dalam Lukas 24 ayat 25 dan selanjutnya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan waktu mereka akhirnya terus berjalan, enggak sebentar jalannya, karena tadi perjalanannya itu jaraknya sekitar 11 km mereka berjalan, dan itu jauh ya. 11 km ini jaraknya dari kira-kira dari saya lihat Sukabumi sampai Cikupulu tuh jalan kaki gitu ya. Jalan kaki. Dan Tuhan Yesus mulai menerangkan lagi perkataan-perkataan firman mulai dari kitab-kitab perjanjian lama, apa yang Tuhan Allah janjikan kepada Musa diperkatakan lagi, sehingga dua orang ini mulai bangkit imannya. Saudara, ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan, mau untuk mendengarkan firman Tuhan, itulah yang akan terus membangkitkan iman kita. Mungkin pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita udah ada kekecewaan gitu ya, bukan kecewa sama firman Tuhan ya, karena masalah yang ada, sehingga tadi menutupi pandangan mereka. Tetapi ketika firman Tuhan itu datang, firman Tuhan itu berkuasa, tinggal kita. Nah ini di saat itu kan kebetulan Tuhan Yesusnya sendiri yang berbicara kepada mereka, tapi kan dua orang ini nggak mengenali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu terus memperkatakan firman Tuhan dengan penuh kuasa, terus memperkatakan firman Tuhan dengan penuh kuasa, dan dua orang ini mulai membangkit. Sehingga pada saat mereka tiba di kampung itu, mereka dua orang ini sampai menahan loh, karena saking asiknya, udah mulai asik, tadinya kan udah kecewa, mukanya muram gitu. Tapi ketika firman Tuhan itu mulai menyentuh hati mereka, mereka mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Jangan pergi, Tuhan Yesus seolah-olah mau pergi ya, udah ya sampai sini gitu. Tapi mereka mendesak Tuhan Yesus ini supaya ada bersama dengan mereka. Saudara, di saat bagian-bagian kehidupan kita, kadang kita menemukan seperti ini, saudara. Ketika kita dalam masalah, kita perlu seseorang yang menguatkan kita. Jangan sampai kita salah menemukan teman di dalam pergaulan kita. Ya. Pilihlah teman-teman yang bisa terus membangkitkan iman kita. Kadang-kadang kalau kita punya masalah, kita pengen dong cerita sama teman. Ya, tetapi ada teman-teman yang memang kalau namanya teman mah biasanya baik ya, semua juga menghibur kita gitu. Tapi jangan sampai kasih nasihat yang salah. Nasihat bisa salah loh gitu. Tetapi pilihlah teman-teman yang bisa menguatkan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan lah yang akan berkuasa. Tadi dikatakan ya, membukakan pandangan mata kita yang tadi seolah-olah dibutakan, hati-hati yang tertutup. Itu hanya bisa dibukakan oleh firman Tuhan. Yang hanya bukan dengan perkataan-perkataan nasihat biasa, tetapi perkataan firman Tuhan yang berkuasa. Saudara, dua orang tersebut mulai membuka hati ketika firman Tuhan kembali diberitakan kepada mereka. Dan ini, ya saudara ya, ini saya mau memberikan beberapa poin. Jika saudara hadapi persoalan yang membuat saudara semakin menjauh dari Tuhan tanpa sadar, tapi sebetulnya saudara enggak sih sebetulnya, aku udah males nih ibadah, dan udah alarmnya seperti itu ya. Aku ada tawar hati, kekecewaan gitu ya. Segeralah ambil sikap untuk kembali, saudara. Ya. Tadi dikatakan pada saat kita hadapi persoalan, mulai stres gitu, saudara, jangan jauh dari Tuhan, tetapi kita harus mengundang Yesus dalam hidup kita. Ya, kayak dua orang tadi yang mengundang Tuhan Yesus. Ayo bersama dengan kami. Kami sudah mulai malam, itu secara kenyataannya. Tetapi saat ini pun kita membutuhkan Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Jangan dipersilahkan keluar. Ya udah Tuhan, udah aja ya. Sampai sini aja, enggak. Tetapi Tuhan Yesus itu harus diundang dalam kehidupan kita. Biarkan Yerusalem itu ada di dalam kehidupan kita. Ada kehadiran Tuhan. Undang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jika masih ada firman Tuhan ketika saudara hadapi masalah, bersyukurlah. Jangan pergi menjauh dari Tuhan. Ya, itu yang pertama. Biarlah kita mau mengundang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca dalam Lukas 24 ayat 30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Seberapa jauh mereka tadi berjalan? 11 kilometer kira-kira bersama dengan Tuhan Yesus, dan dua orang ini tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Baru ketika Tuhan Yesus memecahkan roti itu dan mengucap berkat dan memberikan kepada mereka, mata mereka mulai terbuka dan mengenali Tuhan Yesus. Tadi tindakan mereka udah benar, mengundang Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Roti ini melambangkan sekali lagi firman Tuhan, adanya persekutuan. Karena tadi Tuhan Yesus memecahkan roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada yang lain. Makan semuanya. Roti ini dipecahkan, ya. Kita ini harus terus memelihara persekutuan dengan Tuhan. Dengan bersekutu berarti kita harus terus beribadah kepada Tuhan. Itu nggak boleh kita lupakan. Membaca firman, berdoa itu satu paket, saudara. Ya. Firman Tuhan harus menjadi makan rohani kita. Ingat di Matius 4 ayat 4 mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita butuh makanan jasmani bukan setiap hari, tetapi makanan rohani ini jauh lebih penting. Artinya bukan saudara terus nggak makan jasmani, makan rohani aja, enggak. Tetapi makanan rohani ini jauh lebih penting. Ya, ketika Yesus dicobai sehabis puasa, iblis menggoda Yesus. Ya, dan ini yang sering dilakukan iblis kepada kita, menggoda kita. Apalagi di saat tantangan datang, iblis itu menggoda kita. Ikut aku aja, nggak secara gamblang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita diseret akhirnya menjauhi Yerusalem, meninggalkan tempat kehadirannya Tuhan Yesus. Udah gak mau bersekutu lagi sama Tuhan, gak mau mengundang lagi Tuhan Yesus. Yang diundang yang lain, bukan Tuhan Yesusnya, tetapi yang lain, saudara. Dan itu tanpa sadar akan membuat kita meninggalkan Tuhan dan memilih dunia ini. Lukas 24 ayat 32-35. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Lihat tindakan yang diambil dua orang ini. Setelah mereka mengundang Tuhan Yesus dan setelah mereka menerima roti, itu juga lambang tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, yang dikorbankan untuk mereka, ya. Mereka sadar bahwa oh iya, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Disitulah dua orang murid ini mengalami kuasa kebangkitan, disentuh hatinya oleh Tuhan. Dan mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Langsung loh, itu kan udah malam, ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Luar biasa apa yang dialami seseorang ketika mereka mengalami kuasa kebangkitan, ya. Dia mengambil tindakan yang kadang-kadang ekstrim. Mereka langsung bangun dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ketika mata mereka telah terbuka, hati mereka berkobar-kobar. Nah, saudara, kemarin siapa yang ikut KKR Pak Gilbert? Ada beberapa orang dari sini, ya. Waktu KKR ini di share gitu, pada mau ikut, ya, semua tuh pengen gitu. Banyak juga yang nggak ikut karena mungkin ada pekerjaan gitu, padahal pengen itu dapat firman, kan itu bergairah lagi tuh, semangat lagi gitu, ya. Walaupun kemarin ada kehujanan, ya, kita di sana lama juga nunggunya, tetapi terpuaskan ketika mendapatkan firman Tuhan yang baru. Nah, seperti itulah yang harusnya kita dapatkan. Nggak hanya nunggu KKR Pak Gilbert, saudara. Tiap minggu saudara harus memotivasi saudara untuk datang kepada ibadah tiap minggu. Jangan pandang hambanya, saudara. Kebetulan aja Pak Gilbert dipakai Tuhan luar biasa, ya. Mau tidak mau kadang kita gini ngeliat, oh itu hamba Tuhan besar, ya. Yuk kita ikut yuk gitu. Nggak mau dilewatkan ini. Tetapi tahukah saudara, ketika saudara dengan setia mengikuti ibadah tiap minggu, siapapun hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani saudara, menjadi gembala saudara, saudara harus rindu untuk selalu dipenuhi oleh firman Tuhan.
kembali ke Yerusalem. Artinya apa, saudara? Ya. Oh ya, kita belum beres tadi di ayat sudah ya. Kita mau baca dulu Lukas 24 ayat 52 dan 53. Dikatakan gini, mereka sujud menyembah padanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini kejadian ketika akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, nah Tuhan Yesus memberi pesan. Pesan ini juga untuk kita semua. Tetapi saat itu ketika mereka mendengar pesan Tuhan Yesus ini, mereka menyembah padanya lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Tuhan Yesus pergi loh ke surga. Tetapi beda waktu Tuhan Yesus disalib, dikabarkan telah bangkit, mereka belum alami kuasa kebangkitan, sehingga mereka tadi dikatakan muram, ya, tidak ada kuasa kebangkitannya. Tetapi setelah dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, lalu terus naik ke surga, mereka melihat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lihat poinnya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah, bersekutu dengan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan persekutuan atau ibadah karena membuat kita menjadi lemah dan tanpa sadar akan membuat iman kita juga menjadi lemah. Poin yang ketiga adalah, saudara, kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Dengan balik ke Yerusalem, kita kembali kepada kasih mula-mula. Atau saudara bisa bilang, saya udah setia kok ibadah. Tetapi bagaimana kasih kita? Kita terus harus pelihara kasih kita kepada Tuhan. Dengan setiap ibadah oke, tetapi harus diresponi dengan benar. Tadi dikatakan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Jadi walau kita misalnya ibadah tiap minggu di sini, respon kita kepada Tuhan bagaimana? Ya, saudara, harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, bangkit dari keterpurukan dan terus undang Tuhan Yesus, pelihara persekutuan dengan Tuhan di mana ada damai sejahtera dan di mana kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dan memberi pengharapan buat kita. Di dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya, jadi kita harus terus memotivasi diri kita untuk kembali ingat lagi kasih kita kepada Kristus yang mula-mula. Saudara, contohnya gini ya, kalau dalam hubungan rumah tangga, waktu kita di awal-awal married ya saudara, biasanya sedang sweet-sweetnya ya, kemana-mana berdua, nggak mau terpisahkan gitu ya. Tahun demi tahun berlalu, apakah sama? Harusnya sama ya gitu ya, makin mesra. Tapi kebanyakannya udah tahun demi tahun, yang asalnya jalan gendengan berdua, lama-lama lepas. Lama-lama satu duluan, yang lain di belakang. Cepetan, tangan amat sih gitu ya. Mana kasihnya yang semula? Itu harus dipelihara. Bisa saudara, harus dipelihara tiap hari kan gitu. Tapi kalau misalnya udah kebiasaan begitu, lama-lama akhirnya menjauh, akhirnya ditinggal. Udah ya, asalnya duluan pergi, pasangannya ditinggalkan. Tetapi harus terus mesra ya, sampai terus-menerus dibina hubungannya. Jadi waktu pertama kita berumah tangga, gandengan tangan kemana-mana, itu harus terus dipelihara. Ya bukan hanya sekedar gandengan tangan, berarti kan hatinya dong harus berpaut. Ya, nggak bisa kita pura-pura gitu ya. Ya udahlah, biar dilihat orang gandengan tangan gitu. Nggak seperti itu. Tetapi hati kita harus terus klik. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ya, harus terus klik. Ya, kasih kita harus terus dipelihara. Saudara, dalam perjanjian lama, Paskah ini menggambarkan tentang atau memperingati bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir yang ditandai dengan kematian anak sulung, dan ada tanda perjanjian darah sesaat bangsa Israel keluar dari Mesir, sehingga mereka luput dari kematian, dan mereka butuh waktu 40 tahun untuk sampai ke tanah Kanaan. Di zaman perjanjian baru, Paskah memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus. Ada darah yang dicurahkan
yaitu darah Kristus untuk menebus umat manusia dari dosa. Dan Yesus bangkit. Dan selama 40 hari Yesus terus-menerus menampakkan dirinya pada murid-muridnya. Untuk apa? Ini pesan terakhir, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Dan dampaknya, saudara, dalam 40 hari itu Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Dampaknya sampai saat ini, Injil kerajaan Allah tersebar di seluruh muka bumi. Dan ini juga yang merupakan tugas kita yang harus dikerjakan. Ketika kasih kita semakin sama Tuhan itu semakin besar, pasti kita bisa mengerjakan hal ini. Apa itu? Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di tengah persoalan yang ada, saudara jangan lupa bahwa ada tugas yang Tuhan ingin kita kerjakan, ya. Dan kita pasti sanggup ketika kasih kita kepada Tuhan semakin tadi yang dipelihara, semakin bertambah. Kita kembali kepada kasih mula-mula, memelihara persekutuan dengan Tuhan, mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, jangan fokus sama masalah, saudara. Ya, tetapi fokus bagaimana saudara bisa mengenal pribadi Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita secara ajaib. Itu yang harus kita lakukan. Bonusnya nanti, ya saudara, pasti saudara akan terima. Karena di dalam Matius dikatakan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir, tadi worship leader mengatakan jangan khawatir kita menghadapi apapun persoalan, karena kita punya Tuhan yang sudah menyelesaikannya buat kita semua. Ingat ya, khotbah pagi betul kemarin, sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus itu mati di salib, sudah selesai. Dosa-dosamu itu sudah ditanggung. Setiap permasalahan yang ada, saudara harus hadapi itu dengan terus mengandalkan Tuhan. Gak bisa kita lepas dari Tuhan, gak bisa kita pergi meninggalkan Yerusalem, tapi kita harus memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Ya, ingat bahwa Tuhanlah segala-galanya buat hidup kita. Back to the Yerusalem. Amin, saudara. Mungkin di saat ini saudara memutuskan, saya mau menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Saya nggak mau ibadah dulu. Justru saat saudara mengalami masalah yang berat, saudara harus semakin dekat sama Tuhan. Enggak meninggalkan Yerusalem, tetapi harus kembali ke Yerusalem. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Saya harapkan khusus juga untuk pelayan-pelayan Tuhan semakin memotivasi diri. Jadi nggak hanya sekedar, saya pelayanan aja datang. Tetapi justru saudara, waktu ibadah dan saudara nggak melayani, saudara waktunya duduk diam kan di situ, mendengarkan firman Tuhan dan saudara diberkati. Bukan berarti, saya pelayanan gak diterima, gak seperti itu. Tapi yang terlebih hati kita, saudara. Hati kita bagaimana konsistensinya. Jadi orang-orang yang setia pasti Tuhan akan pakai dalam pelayanan kepada Tuhan. Banyak pelayanan kepada Tuhan. Tetapi orang yang melayani bukan berarti gini ya, kita melayani, itu diterima sama Tuhan. Enggak juga. Sekali lagi hati kita kepada Tuhan. Jadi saya harapkan untuk para pelayan di tempat ini juga boleh terus memotivasi diri untuk setia di dalam ibadah. Jangan pas pelayanan aja, nanti jadi satu keterpaksaan. Saudara harus memotivasi sampai saudara benar-benar merasakan kerinduan yang sangat kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memakai saudara untuk pekerjaan-pekerjaan besar lainnya. Amin. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang untuk para pelayan Tuhan maju ke depan. Saudara, biarlah keputusan kita benar di dalam kehidupan ini. Jangan kita keluar dari Yerusalem, tetapi justru kita harus pastikan kita tinggal di Yerusalem, artinya tinggal di mana Allah hadir, tinggal di dalam damai sejahteranya Tuhan. Karena permasalahan-permasalahan yang ada ini tidak akan selesai ketika saudara keluar atau memutuskan untuk menjauh dari Yerusalem. Tetapi tetaplah tinggal di dalam Yerusalem. Undang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
terus bersekutu, memelihara persekutuan dengan Tuhan, membaca firman, berdoa, dan juga terus memotivasi diri kita untuk terus mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang besar pada kita, memotivasi kita untuk terus mengasihi Tuhan yang lebih lagi semakin hari, sehingga kita kehilangan roh kita yang menyala-nyala, tapi akan terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita, karena satu kelak kita akan kembali ke tempat Yerusalem yang permain bersama dengan Tuhan. Itu adalah tujuan kita, bukan di dunia ini saudara, tetapi apakah kita bisa menyelesaikannya dengan baik, apa yang Tuhan percayakan buat kita, biar kita boleh mengenal pribadinya semakin dalam. Kita akan berusaha. Oh Yerusalem, oh
Kami bersyukur Tuhan karena kebangkitan membawa pengharapan buat kami semua, tetapi biarlah itu bukan hanya kami dengar dari perkataan firman Tuhan saja dari orang lain, tetapi kami mengalami kuasa kebangkitan sehingga kami tidak pernah meninggalkan Yerusalem, tidak pernah meninggalkan di mana Tuhan Yesus hadir. Tetapi biarlah kami boleh senantiasa mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, tidak membiarkan Tuhan Yesus di luar, tetapi benar-benar mengundang secara pribadi Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami menghadapi masalah-masalah yang paling berat, di dalam titik terendah sekalipun, Tuhan menyertai kami. Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami boleh memilih yang benar untuk tetap berada di Yerusalem, tempat di mana Tuhan ada. Mengundang Tuhan Yesus benar-benar di dalam kehidupan kami, memelihara persekutuan kami dengan Tuhan, sehingga kami boleh terus ada damai sejahtera dan sukacita. Walaupun permasalahan boleh datang, tapi kami percaya bahwa ketika kami berada bersama dengan Tuhan Yesus, maka kami punya solusi yang tepat untuk memutuskan setiap keputusan-keputusan dari permasalahan yang ada. Dan kami percaya ketika kami terus membaca merenungkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, connect selalu dengan Tuhan, maka itu yang akan terus membuat kami kuat menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Dunia ini hanya sementara, ini hanya persinggahan sementara. Apa yang Tuhan pada saat dipercayakan pada kami untuk kerjakan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi masalah-masalah yang ada mungkin itu karena dosa-dosa kami, masa-masa lalu kami yang belum dibereskan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk kami terus dibebaskan dari setiap ikatan-ikatan dosa, rasa-rasa bersalah, kekecewaan. Itu tidak ada lagi dalam kehidupan kami. Tuhan gantikan dengan sukacita. Tuhan ganti dengan firman Tuhan yang selalu membuat kami kuat di dalam Engkau. Dan biarlah kami boleh terus memelihara kasih kami kepada Tuhan, kasih yang mula-mula, sehingga kami boleh senantiasa menggebu di dalam mengiring kepada Tuhan. Tidak lagi memandang manusia, tapi hanya pandang kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin pada banyak manusia yang membuat kami sakit hati atau kecewa, kami tidak memandang manusia, tetapi kami memandang Allah yang hidup, yang sudah membebaskan kami, yang sudah bangkit untuk kami semua. Dan kami tidak mau menggantikannya dengan apapun juga. Tuhan Yesus, kembalikan kami pada saat ini. Mungkin ada di antara saudara kami yang memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem. Biarlah kami kembali kepada Yerusalem. Biar pada saat ini Kau sentuh hati-hati mereka, untuk mereka kembali kepada Tuhan Yesus, kembali kepada Sang Penebus yang hidup, yang memelihara kehidupan kami, yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terus berbicaralah Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga firman-firman Tuhan itu yang akan menumbuhkan iman kami, untuk kami juga menjadi pewarta kabar baik. Inilah yang tugas yang harus kami emban. Kami harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat Tuhan Yesus, dimanapun berada. Kami boleh senantiasa mengabarkan Injil Kerajaan Allah yang membuat kehidupan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan juga yang menghidupkan kami. Kami harus berubah Tuhan, dan kami pastikan berubah ketika kami tetap berada di Yerusalem, ketika kami tetap berada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, dan sebentar kami akan menjalankan persembahan. Tuhan juga yang akan menyucikan setiap hati kami, dan juga biarlah kami dengan sukacita memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar uang-uang yang mati ini Tuhan yang akan lipat gandakan, dan akan juga membuat berhasil setiap usaha-usaha jemaat yang saat ini sedang mereka usahakan dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga. Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman yang memberkati. Sederhana, singkat, cinta mula-mula kembalikan lagi dalam hidup kita. Kita minta kembali ketika kasih kita, cinta kita kepada Tuhan mulai berkurang, mari bangkitkan lagi. Karena itu akan membuat kita menjadi lebih hidup lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Ada satu sobatku yang setia, sebentar persembahan dijalankan.
setiap persembahan yang baru saudara bawa ke rumah Tuhan pagi hari ini biar semakin melimpah dan melimpah dan melimpah. Di penghujung ibadah kami Tuhan, kami terus bersyukur karena Kau satu-satunya sobat kami, Kau satu-satunya sahabat kami yang tidak meninggalkan kami dalam kondisi apapun. Itu sebabnya kami terus bersyukur Tuhan. Biarkan cinta mula-mula itu terus tumbuh subur dalam hati dan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Kepada cinta kami yang mula-mula, kami selalu mau mengundang Yesus dalam kehidupan kami, memelihara persekutuan dengan Tuhan Yesus dari hari ke hari. Terima kasih Bapak juga buat yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit. Tuhan Kau sembuhkan, Kau akan dengan kuasa jamah dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus. Tapi kalau ada hal-hal yang lain, mungkin mereka mulai susah mengatur waktu, malas-malasan pergi ke gereja. Ingatkan kembali Tuhan, misalkan cinta Tuhan yang sudah menebus dosa mereka, supaya Tuhan setiap jemaat boleh kembali kepada cinta Tuhan yang mula-mula. Mereka boleh kembali lagi beribadah. Apalagi pada saat ini kami sudah ada satu kelonggaran untuk beribadah Bapak. Biar kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, mengajak banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga sakit penyakit sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus, dan kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak. Setiap kami yang datang dengan permasalahan kami, Tuhan sudah pasti tolong, dan Engkau akan memberikan jalan keluar buat kami. Yang datang dalam kelemahan tubuh kami, Tuhan sudah kuatkan, Tuhan sudah sembuhkan. Dan kami yang datang dengan sakit penyakit apapun juga, Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus yang sudah memulihkan kami, yang sudah menyembuhkan sakit kami. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan buat kami semua. Dan pada hari ini kami boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.